Rizkan Akbar dengan NPM 2406104114 dari Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Syah Kuala. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Instrumen BK Notes dengan dosen pengampun yaitu Ibu Jamilah Aini Nasution SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menginterpretasi hasil pengolahan ITP atau inventor tugas perkembangan, yaitu yang pertama adalah interpretasi profil kelompok. Berdasarkan diagram pada profil kelompok ini, kita dapat melihat garis horizontal berwarna orange menunjukkan nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan secara keseluruhan adalah 5,5. Sedangkan batang diagram berwarna biru adalah rata-rata pencapaian perkembangan. Capaian perkembangan tertinggi dapat kita lihat pada aspek tanggung jawab dengan rata-rata nilai 5,7. Diikuti oleh landasan hidup, religius, peran sosial bagi pria ataupun wanita, dan kemandirian perilaku ekonomis dengan nilai rata-rata 5,6. Nah, artinya mahasiswa dapat mencapai tingkat optimal pada aspek kesadaran tanggung jawab, landasan hidup religius, peran sosial bagi pria ataupun wanita, dan kemandirian perilaku ekonomis. Nah, namun masih ada yang perlu mengoptimalkan lebih lanjut, yaitu pada aspek paling rendah, yaitu aspek kematangan emosional dengan nilai rata-rata 5,3, dan diikuti yang paling rendah kedua, yaitu landasan perilaku etis dan kematangan intelektual dengan nilai rata-rata 5,4. Jadi, jika nilai yang diperoleh di bawah atau tepatnya di atas rata-rata itu ataupun di rata-rata nilai horizontal perkembangan, maka pada aspek tersebut perlu untuk diberikan perhatian agar mampu berkembang lebih optimal ataupun lebih tinggi, ya lebih meningkat lah. Yang kedua adalah distribusi frekuensi kelompok. Bisa dilihat dari balok-balok yang berwarna biru itu adalah pencapaian para mahasiswa. Jadi bisa dilihat berarti nilai rata-rata para mahasiswa tersebut yang ada di tabel tersebut. Nah, yang ketiga adalah 8 butir tertinggi. Rata-rata tingkat pencapaian perkembangan mahasiswa pada diagram ini adalah 5,5. Nah, pada garis horizontal, sedangkan tingkat nilai pencapaian perkembangan ditandai dengan diagram batang berwarna orange untuk tingkat pencapaian yang diperoleh. Nilai rata-rata 6,0 sampai dengan 6,4. Nah, ini menandakan mahasiswa yang mencapai tingkat perkembangan yang baik, seperti landasan hidup religius, kesadaran, dan tanggung jawab, dan beberapa aspek lainnya. Nah, yang keempat itu ada 8 butir terendah. Diagram tersebut pada garis horizontal berwarna biru menunjukkan rata-rata nilai tingkat pencapaian perkembangan adalah 5,5. Yang berwarna oranye itu berwarna 5,5, dan pada batang berwarna biru menunjukkan nilai rata-rata tingkat pencapaian aspek perkembangan. Nah, nilai pencapaian akhir terendah pada aspek kesadaran tanggung jawab dengan nilai 4,7. Namun, pada aspek yang mendekati rata-rata, yaitu aspek wawasan dan persiapan karir, yang artinya semua aspek 8 butir terendah ini adalah memerlukan perhatian khusus. Yang harus dilihat, karena ya perlu perhatian khusus yang lebih agar bisa meningkat ataupun
ya begitulah. Dan yang kelima, interpretasi berdasarkan profil individu. Para profil individu ini adalah bagian untuk menjelaskan perkembangan tiap individu pada aspek perkembangan. Nah, yang keenam itu ada distribusi frekuensi individu. Fungsi distribusi frekuensi individu pada ITP digunakan untuk mengukur variasi kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan perkembangan sehingga distribusi frekuensi individu pada ITP tersebut dapat membantu interpretasi hasil ITP lebih akurat dan efektif. Nah, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan karena saya tidak tahu lebih ataupun pengetahuan yang kurang. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengolahan data ITP. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata dari saya karena saya manusia, jadi tolong dimaafkan. Sekian dari saya Imriskan Akbar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.